Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani rahimakumullah, kaum musliman kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallahu taala. Kita masih membahas kitabun nikah, kitab yang berkaitan dengan pernikahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita dan hadirnya kita di majelis ini menjadi timbangan kebaikan dan pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Salawat teriring salam kepada Rasulullah SAW, para keluarga beliau dan para sahabat beliau. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, pembahasan kita yang terakhir adalah wanita yang ideal untuk dijadikan sebagai pasangan atau dijadikan sebagai istri. Bahwa Nabi kita SAW memberikan kepada kita tuntunan di dalam mencari pasangan hidup. Ya. Sebagaimana yang di sini disebutkan oleh muallif hafizallahu taala, sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa wanita yang baik untuk dinikahi, ya tentunya ini pelajaran untuk para laki-laki tentunya. Ya, wanita yang baik untuk dinikahi adalah yang pertama wanita yang dia beragama. Ya. Beragama di sini ya tentunya bisa jadi dia seorang bukan seorang wanita yang majusia, ya, bukan wanita musyrikah, ya. Bukan wanita-wanita musyrik. Ya. Tentunya dia beragama Islam. Ya, meskipun wanita kitabiat boleh dinikahi oleh laki-laki yang muslim. Dan juga beragama di sini, ya, wanita tersebut memiliki agama yang baik. Tentu wanita yang baik agamanya, ya, Nabi SAW sudah sebenarnya telah menyebutkan kriteria wanita yang dikatakan agamanya bagus. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ya, yang mana hadis ini dinyatakan sahih oleh hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman Az-Zuhri, Abdurrahman bin Hasan, juga dikeluarkan Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, bahwa hadis ini dikatakan sahih. Kata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah
Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha, ya, fala tadkhulul jannah min ayyi abwabil jannah sya'at. Standar bahwasanya wanita itu baik agamanya adalah apabila dia sholat 5 waktu. Ya. Kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ahsanat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Ya. Dia menjaga, di sini Nabi menyebutkan kata farj, ya, yakni menjaga kemaluannya. Jadi dia bukan wanita yang berzina, ya. Kemudian wa hafidh wa ta'at zaujaha, dalam riwayat wa ta'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Ya. Bagaimana kita akan tahu dia itu taat terhadap suaminya sementara dia belum menikah? Misalkan. Tentu dilihat bagaimana dia dengan orang tuanya. Ya, bagaimana si wanita itu hubungan dengan orang tuanya. Bagaimana si wanita itu hubungan dia dengan saudara-saudarinya. Ya. Kalau misalkan baik hubungan dengan saudara-saudarinya, penyayang sama saudara-saudarinya, taat sama kedua orang tuanya, ini bisa jadi wanita ini adalah wanita yang akan taat terhadap suaminya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Ini standar seorang wanita itu dikatakan punya agama yang baik. Tentunya ada yang lainnya. Dia menutup auratnya. Ya. Misalkan dia seorang wanita, dia ya sholat 5 waktu misalkan. Tapi dia suka nongkrong di bioskop. Ini nggak bagus. Ya. Ya. Dia sholat 5 waktu, atau dia sholat 5 waktu tapi tidak menutup aurat. Ya. Ini juga tidak dikatakan baik agamanya. Ya. Yang jelas ini kaum muslimin standar. Ya, ini standar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Tentu wanita itu juga akidahnya lurus. Ya. Jangan yang dinikahi wanita Syiah, misalkan. Ya. Oh, nggak apa-apa. Nanti saya dakwahin. Ada nggak jaminan antum bisa mendakwahin dia? Jangan-jangan antum yang ke bawah sama dia. Ya. Oh, dia sholat, Ustaz, dia sholat 5 waktu, tapi dia belum menutup aurat, tidak pakai jilbab. Ya. Yang jelas tidak menutup aurat. Oh, nggak apa-apa, nanti saya dakwahin dia. Ya, kalau antum bisa jamin antum dakwahin dia masuk taat, alhamdulillah. Kalau enggak gimana? Ya. Jadi kita menikah itu yang sudah jelas-jelas agamanya betul-betul baik. Tentu seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa wanita dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, ya, karena kedudukannya, ya, atau nasabnya, atau karena kecantikannya. Nabi katakan, dan juga karena agama, kata Nabi, pilih yang bagus agamanya. Ya, tentu 4 ini tidak, yani mungkin sulit untuk terpenuhi pada seorang wanita, terpenuhi yang di kriteria sukuan karena hartanya misalkan. Ya, ada wanita dia bagus agamanya tapi dia miskin, nikahi.
Ya, karena yang memberikan nafkah suaminya lah, mencarikan nafkah buat dia. Ya. Dia cantik Ustaz tapi agamanya nggak bagus. Jangan. Ya. Kalau dia cantik agamanya bagus, ya nikahi dia. Ya, ini yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Kemudian menikahi gadis dan boleh menikahi janda selama ada maslahat. Ya. Kemudian antakuna waludan, ya dia juga artinya diharapkan misalkan dia memiliki banyak anak, tentunya melihat saudaranya salah satunya, atau melihat kakeknya berapa dia bersaudara, ya, atau ayahnya berapa dia bersaudara, bisa jadi seperti itu. Ini antara kriteria. Allah. Nah, ini kriteria wanita yang ideal untuk dijadikan sebagai istri. Ya. Kemudian kata mu'alif, ayyur rijali khair. Laki-laki yang seperti apa yang baik juga untuk dijadikan sebagai suami. Ini untuk perempuan. Ya. Laki-laki wanita ada kriterianya, si laki-laki juga ada kriteria yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Berkata mu'alif, wa idza kana 'ala rajula yataharra minan nisa'i man wasafna fa inna 'ala waliyil mar'ati an yataharra li nikahiha ar-rajul as-salih. Apabila ya, terhadap laki-laki dia juga harus memilih, dia berusaha untuk mencari wanita seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, agamanya bagus, ya, gadis dan seterusnya. Fa inna 'ala waliyil mar'ah, maka sesungguhnya terhadap wali seorang wanita an yataharra li nikahiha ar-rajul as-salih, dia juga berusaha mencarikan untuk anak perempuannya laki-laki yang soleh. Ya, jadi orang tua yang nyariin. Jangan biarkan anak gadis itu dia nyari sendiri. Ya, bolehlah dia nyari sendiri, tapi jangan dia pacaran misalkan. Mungkin dia bilang sama si wanita, yang bilang sama ayahnya si gadis ini, ayah itu adalah laki-laki yang soleh. Coba siapa tahu dia mau nikah dengan saya. Dia bilang sama orang tuanya. Kalau zaman ini nyari sendiri, ya. Nah, kalau dulu orang tua yang nyarikan untuk anak gadisnya, dan memang anak gadis itu nanti kita akan pelajari tidak boleh dia dipaksa. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa. Nanti ada kita akan jelaskan itu. Ya, tapi orang tua berusaha mencarikan laki-laki yang soleh. Ya. Berdasarkan hadis dari Abi Hatim Al-Muzani beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian sudah ridha, suka terhadap agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Jika kalian tidak melakukannya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, tentang hadis ini di sini mu'alif menyebutkan hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi. Namun ada khilaf di antara para ulama tentang kesahihan hadis ini. Ya, saya tadi juga berusaha mencari di mesin pencari hadis, ya. Sekarang ada aplikasi. Memang di sana berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, macam-macam. Ya, ada khilaf di antara para ulama tentang kesahihan hadis ini. Anggaplah hadis ini kita tidak tahu apakah dia sahih apakah dhaif. Tapi dari sisi makna
dari hadis ini benar, tidak bertentangan dengan syariat. Namun di sini muallif lebih menguatkan, pentahki kitab ini mengatakan hadis ini sahih, dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis ini sahih. Ya. Baik. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis ini sahih. Ya, kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu," apabila datang kepada kalian orang yang kalian suka terhadap agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Saya. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya mengikuti yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani, saya hanya mengikuti beliau karena beliau, tentu kita thiqah terhadap beliau dalam masalah mensahihkan atau mendapatkan hadis. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai hadis ini, kesahihan hadis ini. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang agamanya bagus. Ya. Bagaimana kita tahu agama laki-laki tersebut bagus? Ya, agamanya bagus. Laki-laki itu dikatakan bagus agamanya. Tentu yang pertama, ya dia mesti muslim. Ya, wanita muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Haram. Ya. Dia muslim. Muslim yang apa yang baik agamanya? Muslim yang memiliki akidah yang lurus. Pilihkan anak gadis kita itu laki-laki muslim yang akidahnya lurus. Ya. Boleh nggak kalau laki-lakinya tampan? Boleh, nggak apa-apa kalau dia tampan, laki-lakinya kayak nggak menjadi masalah. Tapi dia punya agama yang bagus, akidahnya lurus. Ya. Terkadang wanita itu tertarik sama seorang laki-laki, dia tidak lihat, kadang dia tidak memandang dari sisi agamanya. Yang penting dia tampan, ya, cakep, ya, kaya, ya. Dia nggak peduli agamanya bagus. Ya. Ini bahayanya kalau dia nyari sendiri yang sesuai dengan selera dia tentunya, ya. Apalagi di zaman ini, ya, zaman penuh dengan fitnah. Wanita muslimah banyak yang terfitnah dengan artis-artis Korea. Waliyadzubillah. Ya. Terfitnah dengan apa? Ketampanan. Ya. Kagum dengan ketampanannya. Dia tidak memperdulikan agamanya ada atau tidak. Ya, bahkan ada yang disebutkan, ada seorang ustadz, Syafa'ullah, pernah cerita sama kami bahwa ada di antara para orang-orang seperti itu penyembah syaitan. Ya. Ya. Banyak wanita muslimah itu dia tergoda, terfitnah. Ya. Maka laki-laki yang standarnya bagus, agamanya bagus, adalah akidahnya lurus. Ya. Akidahnya lurus. Ya. Dia punya akidah yang lurus. Yang kedua, laki-laki tersebut dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada dia. Dia meninggalkan apa yang Allah larang. yakni laki-laki tersebut bertakwa. Ya. Dia sholat 5 waktu, ya. Dia tidak berzina, tidak minum khamar, ya. Dia kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada dia tunaikan. Ya.
Jadi jangan hanya berpatokan pada kayaknya, ya, tampan, tapi agamanya gak baik. Dia muslim, tapi dia nggak sholat 5 waktu. Dia nggak berpuasa Ramadan. Maka wanita muslimah, dia perhatikan agama calon suaminya. Ya. Di zaman fitnah ini, terkadang anak-anak perempuan kaum muslimin tidak pedulikan itu. Ya. Bergaul bebas. Ya. Bahkan kalau kita nasihati, suruh berjilbab, ya, jangan begini, jangan begini. Ngapain kamu ngurusin saya? Toh yang masuk surga atau masuk neraka kan saya. Ya. Dinasihati, ya, kamu jangan, ya, dijelaskan tentang pacaran begini. Anak sekarang dia balik, gak usah pedulikan saya lah. Ya, itu urusan saya. Ya. Ini zaman banyak manusia sudah tidak memperdulikan lagi batasan-batasan agama. Illa man rahimahu rabbu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb. Bahkan terkadang orang tua, apalagi kalau anaknya jauh dari dia, ngekos misalkan, hidup di perkotaan, orang tuanya jauh, karena dibiarkan anak gadisnya ngekos sendiri, dia tidak perhatikan bagaimana pergaulan anak-anaknya. Ya. Itu bahkan sekarang juga ada orang tidak malu lagi kalau nikah, dia hamil dulu baru nikah. Ya. Maka di sini kita mesti perhatikan agama laki-laki yang akan menjadi suami dari anak-anak gadis kita. Agamanya, akidahnya lurus, dia menjaga kewajiban-kewajiban. Ya. Artinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini standar, ya, akidahnya lurus, kalau bisa tambah manhajnya juga bagus. Ya. Ya. Ada, ya, yang jelas manhajnya lurus, ya. Nah, ini kalau misalkan ada dia jaga yang wajib-wajib dia jaga, kemudian yang sunnah-sunnah dia amalkan, wah, ini standarnya yang tinggi. Makanya standar itu macam-macam, ya. Ada yang standar yang artinya kelasnya bagus begitu, ya, ada yang pertengahan, ada yang mungkin di bawah begitu. Ya, jelas akidahnya lurus, dia jaga kewajiban. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini wa khuluquhu, dan engkau senang, engkau ridha, engkau suka terhadap akhlaknya. Ya. Ya. Dia akhlaknya bagus. Ya. Tadi Afwan, sebelum kita masuk kepada akhlak, ada tambahan bahwa dia tadi menjaga komitmen terhadap hal yang wajib, kemudian dia menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari maksiat. Nah, tentu laki-laki kita ini tidak ada yang terjerumus dalam maksiat, tidak ada yang tidak terjerumus begitu dalam kemaksiatan. Namun dia berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Nah,
Ya, dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dia tidak hanya melaksanakan kewajiban, tetapi dia juga menjaga dirinya dari dosa-dosa besar seperti apa mungkin? Zina, ya, mencuri, minum khamar, ya. Saya. Ya, kemudian kita masuk yang kedua tentang akhlaknya. Kalau kalian sudah senang terhadap akhlaknya, ya, karena akhlak ini cerminan dari agama seseorang. Ya. Cerminan dari agama seseorang. Ya. Akhlaknya bagus, ya. Terutama akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, mungkin kita lihat bagaimana kita tahu dia akhlaknya, bagaimana dia dengan orang tuanya. Ya. Juga mungkin bagaimana dia dengan hubungan dengan saudara-saudaranya. Ini juga ya bisa kita ketahui dari situ. Ya. Mungkin dia orangnya jujur, amanah. Ya. Apa dia hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan akhlak. Ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang Imam Tirmidzi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik dari di antara kalian terhadap keluarganya. Ya. Maka jadi apabila datang kepada kalian orang yang kalian sudah ridho terhadap agamanya, kemudian akhlaknya, maka nikahkan dia. Ya. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan, takun fitnah. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Bisa jadi fitnahnya zina. Bisa jadi dia akan terjun kepada perbuatan zina. Ya. Atau mungkin terjerumus dalam hal-hal yang lain, terjerumus dalam dosa-dosa besar. Atau bisa jadi mungkin salah satu fitnahnya, si wanita tersebut ketika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang baik tadi, bisa jadi dia tidak akan nikah sampai dia meninggal dunia. Ya, bisa jadi fitnahnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Jadi maka seorang wali itu dia berusaha mencarikan untuk anak gadisnya laki-laki yang saleh. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ya. Ya, minimal dia artinya akidahnya lurus, dia menjaga kewajiban. Ya, ini secara ringkas. Kemudian kata mu'allif, "Fala ba'sa bi an ya'rida al-insanu ibnatahu aw ukhtahu ala ahli al-khair." Dan tidak mengapa bagi seorang itu dia menawarkan anak perempuannya atau saudarinya kepada orang-orang yang baik. Ya, dia tawarkan anak gadis atau saudari perempuannya kepada orang yang baik. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ya, mencontohkan demikian, sebagaimana disebutkan oleh mu'allif di sini. Ya, anna Umar bin Khattab hina ta'ayyamat Hafsah bintu Umar min Khunais bin Hudzafah as-Sahmi. Sesungguhnya Umar bin Khattab tatkala anaknya yaitu Hafsah radhiyallahu anha ketika dia menjadi janda dari Khunais bin Hudzafah as-Sahmi radhiyallahu anhu. Wa kana min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya bil Madinah, yang mana Khunais ini salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di Madinah. Lalu Umar berkata, "Fa'ataitu Utsman ibn Affan."
Lalu Umar datang kepada Utsman bin Affan menawarkan Hafsah. Ya. Fa'aradtu alaihi Hafsah, aku tawarkan kepada Utsman Hafsah. Faqala sa'anzur fi amri, kata Utsman, saya akan melihat dulu, saya akan berpikir dulu. Ya. Ditawarkan Utsman, dia pikirkan dulu baik-baik begitu. Ya. Falabistu layali, maka kata Umar, aku pun ya menanti beberapa malam, menanti jawaban Utsman. Jadi sudah ditawarkan, ya Utsman menukasi keputusan, Umar nunggu beberapa malam. Tsumma laqiyani, kemudian Utsman pun menemuiku. Faqala qad badali alla atazawwaja yaumi hada, kata Utsman, sudah jelas bagiku bahwa untuk saat ini saya belum mau menikah. Untuk saat ini saya belum mau menikah. Ya. Lalu Umar berkata, "Falakitu Abu Bakar Siddiq." Aku pun menemui, ketika sudah ada jawaban dari Utsman, maka Umar mendatangi Abu Bakar. Karena dia tahu Utsman orang soleh, sahabat yang mulia. Ya. Dia tanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Fakultu in syi'ta zawwatuka Hafsah binta Umar. Kata Umar, kalau engkau mau wahai Abu Bakar, aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Lihat nih, kalau Abu Bakar mengatakan iya, sah. Karena langsung dinikahkan sama walinya. Ya. Makanya kata Nabi, jangan main-main dalam masalah nikah. Hai fulan, saya nikahkan engkau dengan putriku bernama ini, misalkan. Lalu si laki-laki mengatakan, iya saya terima nikahnya. Sah, sah. Nah, jangan main masalahnya. Ya. Enggak apa-apa, saksinya nanti pasti diumumkan. Yang jelas dia sudah katakan begitu. Ya. Jadi jangan main-main. Ya. Maka ada 3 perkara yang tidak boleh orang bercanda. Ya, jangan bercanda-canda. Ya. Salah satunya masalah nikah. Ya. Nah, nanti setelah itu baru kita bilang, datang kepada ini, saya sudah nikahkan Abu Bakar, misalnya saya sudah nikahkan si fulan dengan putriku. Dia datangkan saksi. Ya. Dia beritahukan bahwa si fulan ini saya sudah nikahkan dia dengan anak gadisku misalkan. Sudah. Ya. Nah, jadi jangan bermudah-mudah. Bapak-bapak yang punya anak gadis, ya dia bercanda sama seorang pemuda, si pemuda itu mengiyakan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Maka dia datang kepada Abu Bakar, dia tawarkan Hafsah. Ya. Akan tetapi Abu Bakar tidak memberikan komentar. Tidak memberikan, kalau Utsman masih kasih komen. Tapi Abu Bakar tidak. Enggak ada jawaban dari Abu Bakar. Ya. Wa kuntu ajad alaihi minni ala Utsman. Dan aku timbul dalam hatiku begitu, maksudnya yang berbeda dengan Utsman. Kalau Utsman iya dia kasih komentar kan, tapi Abu Bakar tidak. Ya. Abu Bakar nggak ngomong bilang saya belum mau menikah lagi, gitu. Nggak ada dia ngomong begitu. Ya. Maka Umar merasakan sesuatu pada dirinya. Ya. Tanya. Falabistu layaliya, maka Fasama Abu Bakar falam yarji ila yashan wa kuntu awjada alaihi ala Utsman falabistu layali, maka aku pun juga menunggu beberapa malam. Meskipun Abu Bakar tidak memberikan komentar, ya, tapi Umar tetap menunggu beberapa malam. Tsumma khatabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hafsah ternyata dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilamar oleh orang yang terbaik dari kedua
keduanya. Orang yang terbaik dari Abu Bakar, terbaik dari Umar. Nabi yang melamar. Ya. Maka Umar itu besannya Nabi. Selain sahabat dia besanan. Ya. Fankahtuha iyyahu. Ya. Maka aku pun menikahkan Nabi dengan dengan Hafsah. Ya. Di sini nggak disebut ada saksi kan? Rasulullah. Ya. Nah. Tet. Falakiani Abu Bakar. Setelah Nabi Umar menikahkan Rasulullah dengan Hafsah radhiyallahu anha, maka Abu Bakar menemui Umar. Faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah. Ya. Ya. Bisa jadi wahai Umar engkau mendapatkan sesuatu yang tidak baik terhadap diriku ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku. Falam arji ilaika syai'an, dan aku tidak memberikan komentar atau memberikan jawaban kepadamu sedikit pun. Qala Umar, lalu Umar berkata, qultu na'am. Kata Umar, iya, aku mendapati sesuatu yang tidak inilah gitu, kata Umar. Ya. Fa innahu, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa inna lam yamna'ni an arji ilaika fi ma aradta alayya. Sesungguhnya tidak ada menghalangiku untuk memberikan balasan terhadap apa yang kau tawarkan kepadaku, illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah SAW qad dzakaraha. Karena aku tahu, ya, aku telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut Hafsah. Abu Bakar tidak mau, ya, menikahi Hafsah karena dia pernah dengar Nabi menyebut tentang Hafsah. Bisa jadi Nabi tertarik sama Hafsah. Kan Nabi menyebut. Ini memang dinikahkan langsungnya. Nah, itu alasannya. Jadi Abu Bakar baru berikan penjelasan di belakang setelah Hafsah nikah. Ya, lihat bagaimana Abu Bakar itu, ya, atau para sahabat betul-betul mereka memuliakan Nabi. Ketika Nabi menyebut Hafsah, kan belum tentu Nabi menikahi. Yang jelas baru sebut. Dan itu sudah menjadi penghalang bagi Abu Bakar untuk menikahi Hafsah. Karena misalnya kalau Nabi misalkan tidak menikahi Hafsah, kemungkinan besar Abu Bakar mau. Ya. Cuma karena Nabi sudah pernah menyebut, maka Abu Bakar artinya tidak mau gitu. Ya. Falam akun nafsi Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Walau taraka Rasulullah SAW qabiltuha. Seandainya Nabi SAW meninggalkan dia, artinya tidak menikahi Hafsah, qabiltuha, aku terima nikahnya. Nah. Ya, qabiltuha. Kalau tidak ada yang menghalangi tadi, maka Abu Bakar akan menerima tawaran dari Umar untuk menikahi Hafsah. Ya. Nah, maka di sini ikhwani akhwati fillah rahimakumullah, bahwa tidak mengapa seorang ayah itu dia menawarkan anak gadisnya kepada orang-orang yang baik. Ya. Mungkin antum punya anak gadis, antum kenal ikhwan. Dia baik, soleh, ya, rajin hadir di majelis ilmu, ya, sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah. Antum dapati seperti itu, antum tawarkan anak gadis antum kepada orang itu. Boleh? Boleh. Tapi tentunya tawarkan aja dulu. Anak gadisnya belum tentu mau. Tapi kalau anak kita sudah dapat, tapi anak gadis kita belum mau, anak gadis tersebut belum mau, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Ya. Karena mungkin si anak gadis juga punya pertimbangan. Bisa jadi dia belum siap untuk menikah.
Makanya sebelum ditawarkan, tanyakan dulu anak gadisnya, sudah siap menikah belum? Ya, kalau dia bilang katakan sudah, atau dia diam, kamu sudah siap menikah belum? Dia diam, maka tandanya dia sudah setuju untuk menikah. Itu bedanya perempuan. Jadi perempuan kalau ditanya, kamu sudah setuju? Dia diam, itu tanda setuju. Kalau dia nggak setuju, mesti dia bilang. Ya, mesti dia ngomong. Ya, nah, sudah azan. Ada pertanyaan sampai sini? Satu aja. Ya. Nggak ada ya? Ya, kalau tidak ada sudah. Mungkin orang bertanya malu-malu ya, nggak usah. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa kita pelajari karena sudah azan. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Ya, menjadi modal kita untuk artinya jika kita punya anak laki-laki atau perempuan yang menikah, kita punya modal lebih. Nah, Anda mohon maaf apabila Anda sampaikan ada yang kurang berkenan, ada yang kurang tepat. Saya mohon sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Allah berpastu dari itu semua, yang benar dan menjauh yang salah. Wassallallahu wasallam Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.